Awas, jangan mau diadu domba. Sekarang umat Islam tengah diadu domba, antar habib diadu domba, antar ulama diadu domba, antar ustadz diadu domba. Sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang jelekin Habib Rizik, ada yang jelekin Habib Lutfi. Habib Rizik punya FPI, Habib Lutfi punya Banser. Kalau ini bentrok perang, yang rugi Islam. Betul nggak? Serius saya ngomong ini, jangan bercanda ya Bu ya. Jangan mau diadu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi amma. Enak cara begini nih. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi, ya kena jebakan nih. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Lobet ini namanya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau nyebut-nyebut lo kagak. Dikata nyebut begitu, dikata kagak nyebut, bikin ribet malaikat namanya itu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala al-Imam al-Busiri fi burdatihi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya Rabb, angkat tangannya, mohon kepada Allah berkah Nabi, doa kita terkabul, dosa kita diampuni. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Amin ya. Baligh maqam. Semuanya Maulaya sal. Amin. Ala habib khalqikun
ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik al-mukarramun, para alim ulama, ustadz, da'i, kiai, muballigh, guru ngaji, murabbi, pembimbing umat, yang semuanya saya banggakan, kita hormati, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Segenap pengurus Masjid Jami Al-Madinah Habibah yang mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin dong. Untuk mengurus masjid ini dengan baik atas bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Segenap orang tua yang saya hormati, para pemuda yang saya sayangi, pengurus majelis-majelis taklim, kaum bapak dan ibu, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang mencintai saya. Cinta karena Allah tentunya. Alhamdulillah. Pagi menjelang siang ini saya mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan ceramah dalam rangka peringatan Maulid di masjid ini dalam keadaan sedikit sariawan, jadi mohon maaf kalau pembicaranya kurang begitu jelas. Jadi agak lemes, letih, lesu, lapar, dahaga karena belum sarapan. Tambah capek lagi, tambah lemes lagi saya melihat nih panitia bagaimana urusannya ini. Yang paling depan nenek-nenek semua, yang ngerusak pemandangan itu. Ada yang ompong lagi, tapi insya Allah yang paling depan masuk surga duluan. Ya Rabbal. Timbul semangat saya karena kita ini ngadain acara bukan acara biasa, ya Bu, acara yang istimewa karena yang kita peringati adalah hari lahir orang yang istimewa. Yang kita peringati adalah hari lahir Nabi yang paling istimewa, Rasul yang istimewa, pemimpin yang istimewa. Kenapa Nabi istimewa? Karena diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi diistimewakan oleh Allah? Karena Nabi mengistimewakan umatnya. Beda dengan nabi-nabi dulu. Ayo baca sejarah. Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Kehidupannya didermakan semuanya untuk umat, peduli kepada umat,
membela umat, dan doa-doa beliau yang mustajabah itu tidak dihabiskan di dunia, disimpan untuk apa? Nanti di hari kiamat membela umatnya dengan yang namanya as-syafa'ah al-uzma, syafaat agung. Bu, pada melotot semua. Ya Allah. Kalau nabi-nabi terdahulu asal mendapat tantangan dari umat, rintangan dari manusia, langsung doa, keluar sumpah serapahnya. Nabi Musa keluar sumpah serapahnya kepada Bani Israel. Nabi Nuh keluar sumpah serapahnya, yang akhirnya semua dihabiskan dengan apa? Dengan banjir bah. Tinggal 80 orang yang selamat, yang ikut perahu Nabi Nuh, terdampar di Bukit Al-Judi namanya. Kampung itu kemudian disebut Qaryah Tsamanin, tanah 80, Klender, Jakarta Timur. 80-nya sih sama, cuman nggak tahu di mananya itu. Sejak itu manusia berbahasa banyak, 80 bahasa. Antara satu dengan yang lain nggak ada yang paham. Sebagai penterjemah adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. 80 bahasa pada waktu itu. Apalagi sekarang, nggak usah di luar negeri dah, di Indonesia aja ayo ada berapa bahasa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, Batak, Aceh, Manado, Maluku, Papua, Madura, banyak banget. Pulaunya aja ada berapa? Indonesia 17.000 pulau, kurang 2 berarti 16.000 sekian. Kenapa yang 2 diakui oleh Malaysia, si Padan dan Ligitan itu? Tapi tenang, kita masih banyak punya pulau. Pulau Gadung, Pulau Kambing, Pulau Gebang, Pulau Jahe, Pulau Lentut, Pulau Darat, Pulau Seribu, banyak. Alhamdulillah. Bu, udah paham? Apaan yang paham? Nabi-nabi dahulu keluar sumpahnya ketika ditantang, mendapat rintangan dari umat. Tapi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mendoakan umat. Nabi hijrah ke Taif diusir. Nabi diusir. Nabi nggak marah, cuman sedih doang. Ditawari oleh malaikat agar gunung yang ada di Taif itu diangkat oleh malaikat, ditimpakan kepada penduduk Taif yang menentang Nabi. Nabi nggak mau, jangan, kasihan. Barangkali dianya tidak mau menerima syariat agama ini, mungkin anaknya belum mau terima, mungkin cucunya. Begitu mulianya akhlak Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amin. Sebab ini doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah juga nggak apa-apa. Ya biar nggak ngantuk. Ya Bu ya. Kalau saya ceramah mah gini-gini aja. Namanya orang kampung, Ustadz Klender, saya orang Buaran. Ya kalau di Pulau Gebang insya Allah kan sering ada acara apa FK Ulum atau apa itu kan tiap minggu pagi. Sekarang belum mulai katanya, jadi saya nggak ceramah-ceramah. Udah hampir 6 bulan lebih gara-gara si corona. Ya Allah ya. Kapan kelarnya corona ini? Ada tukang tahu dari Sumedang, katanya sebentar lagi
Selesai corona ya, jadi tanya sama orang, tahu dari mana? Tahu dari Sumedang, begitu. Tahu dari Sumedang. Tukang tahu ditanya tahu dari mana. Bu, takut corona? Takut katanya ibu, Bu. Takut corona? Kagak, jangan takut sama corona, takutlah sama Allah. Cuman waspada, iya. Pakai masker silahkan, bagus itu pakai masker. Cuman saya mohon maaf kalau saya pakai masker nyesek, apalagi lagi ceramah, ya Allah kayak orang bindeng. Mama emo, mari kita memberikan murid Nabi ya. Ya kayaknya nggak pakai ya. Bagus itu. Jaga jarak, alhamdulillah pada jaga jarak. Cuci tangan, dari dulu umat Islam wudhu cuci tangan, betul gak? Mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, habis cebok cuci tangan, apalagi umat Islam dari dulu cuci tangan. Nah, apalagi sering puasa, sehat itu, sering zikir, baca ratib al-haddad, oh dijamin, jangan takut sama corona. Corona tidak mematikan. Yang mematikan adalah malaikat Israel. Bener nggak saya ngomong? Bener nggak? Biar tegas. Sekali lagi, corona tidak mematikan. Yang mematikan adalah, ya kalau udah didatangi Israel, mau corona kayak mau kagak ya mati pokoknya udah. Walaupun corona sekeluarga umpama, kalau perlu sekampung corona semua, kalau belum datang ajalnya nggak bakal mati. Betul nggak? Begini deh, selagi Allah masih berikan hidup kepada kita, maka tidak mungkin mati. Lah iya, nah, saya ngomong apa tadi? Bakal ditimpalin segala dah. Alhamdulillah. Nah, kalau ajal sudah datang, berarti sudah nggak hidup. Bilang iya lagi, ayo. Emang iya. Kalau kita berpedoman begitu, tenang hidup ini kok. Mati juga kan pasti, ya kan? Pasti. Bocah, dengerin, jangan mentang-mentang bocah lo, masih jauh, umur panjang belum tentu. Kalau besok sambil geledek bagaimana? Dengerin ceramah biar panjang umur. Pas sumpahin nggak dengerin ceramah, awas ya, jadi penggali kuburan lo ntar lo. Bu, gini dah, mohon maaf Ustadz, Kiai, Guru, kalau saya ceramah mah gini-gini aja, nggak perlu yang ngotot-ngotot ya. Apalagi ibu-ibu kan nggak mau dikerasin, nggak mau dicaci, nggak mau dimaki, maunya dipuja, dimanja, ditimang-timang, iya kan? Kalau ibu-ibu kan gitu maunya, dipuji-puji, padahal kadang-kadang dibohongin sama yang laki. Ibu-ibu nggak mau, kalau lakinya jujur kagak mau, maunya dibohongin aja. Ibu-ibu sono di klender. Kalau ibu-ibu sini katanya ketularan dari ibu-ibu klender. Kalau saya ceramah gini-gini aja dah, ya guyon-guyon aja dah. Yang penting materi masuk ya. Nah, hitung-hitung menghibur orang-orang yang sedang stres, kan sodakoh itu. Yang stres. Rata-rata sekarang udah Indonesia pada stres apa? Ekonomi sulit. Udah gitu datang corona lebih sulit lagi. Keadaan tidak menentu. Adu domba di sana sini. Bagi mereka yang kurang iman, bagi orang yang imannya kuat, tenang hidup. Apalagi sering ke masjid. Ya mas, jangan mau diadu domba. Sekarang umat Islam tengah diadu domba. Antar habib diadu domba, antar ulama diadu domba, antar ustadz diadu domba.
sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang jelekin Habib Rizik, ada yang jelekin Habib Lutfi. Habib Rizik punya FPI, Habib Lutfi punya Banser. Kalau ini bentrok perang, yang rugi Islam. Betul nggak? Serius saya ngomong ini, jangan bercanda ya Bu ya. Jangan mau diadu domba. Sama-sama Habib keturunan Nabi kok. Habib Lutfi ketua Thariqah sedunia sekarang, Masya Allah. Orang tua dihina sama orang Wahabi, Mahir Tuwailibi. Sedih saya, orang tua dihina. Belum lagi ada artis yang menghina Habib Rizik. Jangan direspon, jangan dialadenin begitu. Serahin saya aja itu bocah, saya garap nanti. Biar saya ngeladenin gitu, jangan yang tua-tua. Orang begitu diladenin. Kayak ustadz-ustadz dan orang tua di sini, ada perempuan kurang baik ngatain ustadz, diem aja itu ustadz. Betul nggak? Jangan diladenin, jangan diladenin. Nah tadi benar apa kata Habib siapa tadi? Habib Ges itu. Saya mau tanya Bu, saya mau tanya ya, jawab ya, Bapak jawab ya, siap? Ayo jawab. Belum ya. Saya mau tanya, ingin Islam bersatu? Baru separuh yang jawab. Ingin Islam bersatu? Ingin Islam kuat? Ingin Islam jaya? Jangan mau diadu domba. Kalau terjadi sama-sama keras, sama-sama ini, dan kemudian terjadi peperangan, yang rugi Islam dan Indonesia. Yang tepuk tangan Wahabi dan orang kafir. Sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, sama-sama suka maulid, sama-sama suka marhabanan, betul nggak? Bahaya, jangan. Di mana letak persatuan? Letak persatuan, tempat bersatunya umat Islam bukan di partai politik, bukan di kelompok, bukan di organisasi, tapi di masjid. You know? Makanya ayo siarkan masjid. Walaupun musim corona, ya tetap sholat jamaah, jaga jarak iya, waspada. Saya rasa sih kalau kita ke masjid insya Allah nggak kena corona kok. Bener. Waktu PSBB pertama itu kan masjid pada tutup. Tetangga pada kasihan yang tua-tua mau ke masjid, mana kagak ada yang buka. Akhirnya di pondok saya buka Jumatan dengan catatan, kalau masjid-masjid yang lain tutup, di pondok buka. Kalau di masjid lain udah pada buka, di pondok tutup. Itu kesepakatannya waktu itu. Bener, alhamdulillah. Ada yang resek, dipoto, dilaporin lagi. Ada aja, sama-sama Islam begitu. Kagak ada yang kena corona kok. Bener, alhamdulillah. Corona itu kan dikata ada, kayaknya kagak ada. Dikata kagak ada, tahu katanya ada. Mungkin saudaranya kuntilanak kali dia ya. Akhirnya pada takut semua. Kenapa orang pada takut corona? Karena takut mati. Takut mati itu. Kalau nggak takut mati, nggak akan takut corona. Sebab dikatakan corona mematikan katanya. Tapi kalau kita lihat data yang ada, sekian ratus ribu yang terpapar, itu hanya kurang dari 10% yang meninggal dunia. Kalau disebut ta'un itu ya 100 ribu yang kena, 90 ribu yang mati, itu ta'un. Tapi kalau 100 ribu yang kena, hanya mungkin 100 orang yang mati, belum ta'un. Itu masih seperti kolera, demam berdarah, sama. Kok pada diem Bu?
Mudah-mudahan yang hadir semua selamat dari corona, selamat dari taun. Mati itu memang namanya harus dipersiapkan, namanya mati harus siap. Dengan apa? Bekal. Jangan sampai mati nggak punya bekal. Mati itu datangnya mendadak. Kata orang Arab begini, al mautu mas'alatun ghaibiyatun. Bermula mati adalah masalah perkara ghaibiyatun, yang gaib, misterius problem, nggak tahu kapan dan di mana. Muda mati dulu banyak, tua belakangan kagak sedikit. Tua mati dulu emang pantasnya begitu. Muda belakangan wajar. Nggak sakit, nggak kena apa-apa, tahu-tahu mati. Sakit-sakitan bertahun-tahun kagak mati-mati. Pagi ngobrol, siang mati. Siang ngobrol, sore mati. Sore mati, malam ngobrol. Jadi memedi. Ini orang Islam yang belum siap mati. Dianggapnya mati itu akhir dari segalanya. Oh tidak. Mati bukan akhir dari segalanya, tapi mati adalah merupakan awal perjalanan yang cukup jauh menuju Madura. Oh, masih dekat Madura itu mah. Saya ulangi dah biar dijawab serempak ya. Mati adalah awal perjalanan yang cukup jauh menuju akhirat. Di sana nanti ada checkpoint, ada pemeriksaan. Belum lagi dalam kubur ada 6 pertanyaan. Saya dapat bocoran ini dari guru-guru. Dari mana lagi? 6 pertanyaan. Sudah paham belum? Yang pertama, marrabbuka. Yang kedua, waman nabiyuka. Yang ketiga, wama dinuka. Yang keempat, wama imamuka. Yang kelima, wama qiblatuka. Yang keenam, waman ikhwanuka. Insyaallah yang hadir semua nanti bisa jawab. Makanya ayo latihan jawab dah. Latihan Bu ya. Kan pertanyaan mungkar nakir itu. Sekarang saya ibarat ini berperan sebagai mungkar nakir. Ibu bapak berperan sebagai jenazah yang ada dalam kubur. Umpama latihan ini ya. Ayo jawab. Marrabbuka. Waman nabiyuka. Wama dinuka. Yang belakang. Al-Islamu dini. Wama qiblatuka. Al-Ka'batu qiblati. Wama imamuka. Al-Qur'anu imam. Waman ikhwanuka. Al-muslimuna wal muslimatu ikhwani. Mudah-mudahan lancar semua. Syukur-syukur kagak ditanya. Apa mungkin? Oh mungkin. Syaratnya mudah. Sering-seringlah berkumpul dengan orang Islam. Terlebih kalau maulid, kalau tahlilan, doain orang meninggal, sering-sering kumpul itu, insya Allah dilewati nama malaikat mungkar nakir. Kenapa? Tuh malaikat husnudzon. Begitu kita dikubur, ditinggal sama yang ngubur semua udah pada pulang, sendirian kita, datang malaikat, ditarik kain kafan kita, muka kita dilihat, ini tukang tahlil. Kalau saya tanya pasti bisa nih katanya. Ketahuan tukang tahlil dari mana? Ini mukanya masih bau berkat katanya. Padahal kalau ditanya belum tentu tahu dan belum tentu bisa. Itulah pentingnya kita berguru, berkumpul. Jangan belajar cuman pakai Google, internet,
Facebook. Ya Allah, pinter sih pinter, tapi nggak ada akhlak. Facebook kan alim Facebook itu, apa aja tahu dia. Internet juga itu, Google, kita buka apa aja langsung jawab dia, langsung keluar. Cuman nggak ada akhlak. Makanya belajar akhlak itu bukan pakai Google, tapi berguru dengan alim ulama yang sanad silsilahnya nyambung kepada baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di Betawi itu berguru dengan Habib Bagir, Muhammad Al-Bagir Al-Attas, anaknya wali, yaitu Habib Abdullah bin Salim Al-Attas yang tunanetra di Kebun Nanas. Saya berguru sama Habib Bagir. Waktu itu Habib Hud belum pulang ke Indonesia, masih di Saudi. Guru saya juga Abu Yazaya di Muhajir. Jadi ya nyambung gitu, Bu. Alhamdulillah. Jadi kembali bahwasanya mati itu perlu bekal. Itu pertanyaan dalam kubur, belum checkpoint tentang sholat, pemeriksaan zakat, pemeriksaan puasa, pemeriksaan infak, pemeriksaan sodakoh, pemeriksaan haji, pemeriksaan umroh, pemeriksaan nikah, pemeriksaan nikah lagi, pemeriksaan nikah lagi, pemeriksaan nikah lagi. Nikahnya berkali-kali ditanya ntar. Bagi umat Nabi Muhammad SAW, bergembiralah. Kenapa? Kita punya nabi yang peduli kepada umat, tidak pernah nyumpain umat, tidak pernah melaknat umat, tapi justru mendoakan umat dan membela umat. Alhamdulillah. Syafaat itu bermacam-macam. Halo, masih hidup? Biar panjang umur ya, berkah rizki, sehat badan, banyak duit. Biar duit itu kenceng banget aminnya. Bu, syafaat itu bermacam-macam. Ada syafaat biasa, nanti di hari kiamat itu suami yang peduli kepada keluarga dan istrinya, yang soleh, ahli ibadah, nanti di hari kiamat bisa menolong keluarganya. Haji yang mabrur bisa menolong keluarganya 40 orang. Ustadz guru yang ikhlas mengajar dan taklim bisa menolong santri-santrinya dan muridnya. Imam yang ikhlas bisa menolong jamaahnya. Pemimpin yang adil bisa menolong rakyatnya. Quran yang kita baca itu bisa menolong bagi para ahli Quran dan pembacanya. Nah, yang disebut syafaat Nabi itu syafaat uzma, syafaat agung yang tidak dimiliki oleh selain Nabi. Walaupun meninggal dunia dalam keadaan dosanya belum diampuni, asal tidak menyekutukan Allah, insya Allah nanti di hari kiamat mendapat pertolongan dari Nabi. Kurang kenceng? Kekencengan. Dasarnya apa? Ayo, ada hadis. Hadis ini tertulis selain dalam kitab-kitab hadis, juga tertulis di pintu Masjid Nabawi kalau kita keluar dari Raudhah menuju Makbarah. Saya doakan biar pada umroh, pada haji. Saya mau tanya, jawab, insya Allah kabul ya. Ini masjid dan kita peringati Maulid Nabi. Saya mau tanya, pengen ke Madinah? Kalau pengen dalam hati insya Allah kabul nanti. Pengen ikhlas jawabnya ya. Pengen ke Madinah? Pengen ziarah Nabi? Pengen ke Mekah? Pengen haji umroh? Udah daftar belum? Kapan berangkatnya? Pengen doang, nggak daftar-daftar. Daftar baru doa. Itu aja nggak tahu kapan berangkatnya, orang corona.
Insya Allah selesai corona pada berangkat. Ya Rabbal